Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film misteri thriller yang berjudul Taflen tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan arah hidupnya akibat sulitnya mencari pekerjaan, hingga akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di sebuah desa terpencil di tengah hutan. Tanpa dia sadari, pekerjaan ini tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan dan banyak perilaku aneh yang dilakukan penduduk sana. Oke guys, banyak misteri yang akan dia ungkap, dan bagaimanakah selanjutnya? Langsung saja genjot ke plotnya guys. Film berlatar di Finlandia, memperlihatkan seorang wanita bernama Irina yang ketika itu sedang membuangi kain-kain di lemarinya. Irina adalah mahasiswa di bidang tekstil dan sekarang dia mengalami tekanan karena masalah keuangan. Beberapa saat kemudian, Irina juga mendapatkan telepon bahwa dia tak dapat diterima di pekerjaan musim panas yang sebelumnya dia lamar. Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka akan mencari sumber daya manusia yang lebih murah. Tentu hal ini membuatnya semakin tertekan. Esok harinya di kampus, gurunya melihat Irina tak bisa fokus. Jadi dia memanggilnya dan menanyakan soal berapa biaya produksi dari perusahaan tekstil yang sebelumnya Irina lamar. Dengan sedikit kesal, Irina menjawab bahwa dia tak peduli karena perusahaan itu lebih fokus pada keuntungan mereka sendiri. Menurutnya, kebebasan masyarakat telah direnggut oleh perusahaan-perusahaan itu dengan janji bisa menikmati masa tua mereka sebagai pensiunan. Irina merasa bahwa apapun yang dia pelajari di kelas ini sia-sia, justru membuat kehidupannya semakin tak bahagia dan rumit. Kata-kata Irina ini menimbulkan ketegangan di antara mereka. Teman Irina yang bernama Mia menyuruhnya berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kemalangannya ini. Sebaliknya, dia harus fokus terhadap pekerjaan musim panasnya. Tapi di sini Irina mengungkapkan bahwa perusahaan telah menolaknya. Ditambah lagi, dia juga telah mengusir mantan pacarnya juga. Hal itu membuat dia harus mencari cara lain untuk membayar sewa apartemennya. Sepulang sekolah, Irina melakukan jogging untuk meredakan sedikit tekanannya. Di sini dia tak menyadari bahwa ada orang asing yang sedang mengawasinya. Pria misterius ini terus mengawasinya sampai di apartemen Irina. Tapi ketika Irina melihat, pria itu langsung menghilang. Saat Irina mandi, terdengar seseorang yang membunyikan bel pintunya. Ketika dia memeriksanya, Irina hanya menemukan selembar surat di luar sana, lalu dia bergegas membacanya. Esoknya, setelah membaca surat itu, Irina langsung menaiki bus untuk pergi ke suatu tempat, yakni ke desa Krisia, alamat yang tertera di surat kemarin. Sambil menunggu, Irina menelpon Mia untuk memberitahunya, tapi Mia malah menganggap bahwa Irina membuat keputusan konyol. Di sini Irina berdalih bahwa ini adalah pekerjaan musim panasnya, di mana dia akan dibimbing di sana. Bersamaan saat mereka ngobrol, ternyata pria aneh itu juga berada di dalam bus dan terus mengawasinya. Bus pun berangkat dan Irina tertidur selama perjalanan. Lalu selang beberapa lama, dia terbangun setelah tiba. Di luar bus, sopir bus nampak senang dan memuji pria aneh itu. Mereka ternyata saling mengenali. Ketika Irina melangkah keluar, pria aneh itu mendekati. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Perdi. Di sini Perdi menjelaskan bahwa dia juga akan menuju ke desa Krisia yang jaraknya 10 km dari sini. Mereka harus berjalan kaki, jadi keduanya pun akhirnya berjalan bersama. Dalam perjalanan, Irina mengungkapkan soal bagaimana dia tak dapat menemukan apapun tentang tempat itu di internet. Di sini Perdi memberitahunya bahwa penduduk tidak akan menggunakan apapun yang dapat merusak lingkungan mereka. Mereka memilih berburu dan menanam makanan sendiri agar ramah terhadap alam. Jika Irina menginginkan kedamaian, maka dia juga tak boleh mengganggu alam. Jadi wajar jika orang luar tak banyak tahu soal tempat ini. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di desa. Irina disambut oleh penduduk. Salah satunya adalah wanita bernama Maya dan putrinya, Maria. Sang ibu menceritakan bahwa Maria juga tinggal di kota, tapi kemudian dia kembali setelah bosan dengan dunia besar di luar kota.
Penduduk desa lainnya, yakni Siri, mengundang Irina ke dalam rumah untuk makan. Namun Irina meminta untuk menyimpan barang-barangnya terlebih dulu. Di sini nenek Maria datang dan mengeluh, mengatakan bahwa Irina harus beradaptasi dengan kebudayaan mereka. Maria meyakinkan neneknya itu bahwa mereka hanya membutuhkan waktu beberapa menit sebelum membawa tamu itu ke kamar mereka, hanya untuk penghormatan. Namun sang nenek mengatakan bahwa dunia kota tak melakukan hal baik pada wanita muda itu. Orang-orang luar tak akan peduli dengan apa yang mereka miliki. Di sini Siri meyakinkannya bahwa tamu mereka ini akan belajar dan mengenali kebudayaan mereka. Di dalam, Maria membawa Irina ke kamar yang akan mereka tinggali bersama. Dia menasihati Irina untuk mendengarkan orang yang lebih tua karena mereka telah hidup lebih lama dan tahu bagaimana harus bersikap. Tapi di sini Irina menjawab bahwa dunia terus berubah dengan cepat dan setiap masa memiliki caranya sendiri untuk menyikapi lingkungan. Di sini Maria menjawab bahwa keadaan di sini tak seperti keadaan di luar. Tak lama kemudian, Irina bergabung dengan penduduk desa untuk makan. Sebelum makan, sang nenek memimpin doa, bersyukur karena mereka terbebas dari manusia yang menentang penciptanya dan para manusia yang menindas dunia. Mereka juga berterima kasih atas kesempatan untuk hidup sebagai sebuah keluarga. Di sini mereka berpasrah diri dan bersyukur. Setelah makan, Irina berjalan bersama Maria untuk melihat pemandangan. Di sini Irina menyukai bagaimana doa mereka berfokus pada rasa syukur dan tidak berdoa kepada Tuhan. Maria berkomentar, kebanyakan orang saat ini tak bisa menghargai apapun tanpa memuaskan egonya. Jadi doa mereka adalah untuk rasa syukur, bukan untuk meminta. Mereka pun berlanjut mengelilingi desa. Maria juga menunjuk rumah lain, yakni tempat tinggal seorang pria bernama Mauno. Meskipun dia di sini menegaskan bahwa pria itu lebih suka menyendiri. Maria juga membawanya ke kambing-kambingnya, yang dari kambing itu mereka mendapatkan wool berkualitas untuk diproduksi. Di sini Irina menikmati melihat proses itu secara langsung daripada mempelajari teori di sekolahnya. Suatu hari Irina sikat gigi di luar rumah, namun suara geraman berisik mendadak terdengar dari rumah Mauno. Hal itu membuat Irina merinding lalu kembali ke kamarnya. Di pagi hari, Irina memeriksa ponselnya, tapi ternyata dia tak mendapatkan sinyal sama sekali. Saat semuanya sarapan bersama, Siri tiba-tiba bertanya tentang kabar keluarga Irina. Di sini Irina menceritakan bahwa orang tuanya telah bercerai 6 tahun lalu karena mereka tak lagi mencintai satu sama lain. Namun di sini nenek menyelanya bahwa cinta tak akan berakhir, itu hanya berubah. Irina melanjutkan cerita bahwa ayahnya memiliki 2 anak laki-laki dari istri barunya. Bukannya sedih, si nenek menyelanya lagi, mengatakan bahwa keluarganya harus subur dan memang seharusnya seperti itu. Setiap orang harus memiliki anak. Irina bercerita bahwa dia tak sedang menjalin hubungan atau tidak memiliki pasangan. Di sini Perti menjelaskan kepada para tetua bahwa banyak remaja yang belajar berhubungan sebelum memiliki anak. Hal itu sangat banyak sekali di luar sana. Seperti halnya keluarga mereka yang sebelumnya telah mengambil pekerjaan di luar sana, yakni bernama Hana. Karena penasaran, Irina bertanya tentang keberadaan Hana. Tapi Maya mengatakan bahwa mereka tak tahu lagi di mana dia semenjak dia pergi. Pekerjaan musim panas Irina akan dimulai akhir minggu ini. Irina akan ditugaskan membantu Perti untuk mengumpulkan jamur. Sebelum pergi, Irina dan Perti melihat seorang wanita muda yang sedang menggendong bayi sambil melamun. Perti menjelaskan bahwa perempuan yang bernama Hilja itu belum juga pulih dari sedihnya setelah bayinya sakit. Keduanya kemudian pergi ke hutan, tempat Perti mengajarinya soal jamur mana yang beracun. Tiba-tiba Irina mendengar suara klakson dari kejauhan, dan Perti menjelaskan bahwa suara itu berasal dari pemburu mereka. Dia menceritakan
bahwa klakson itu berguna untuk menarik perhatian hewan agar mereka lebih mudah diburu. Di sini Irina mencemooh cara mereka memburu hewan itu. Itu sama saja seperti mengurangi populasi hewan-hewan di sana. Tapi Perti berpendapat bahwa cara itu lebih memiliki belas kasihan. Irina berlanjut ngobrol dengan dua lainnya sembari melihat tingkah aneh Perti. Ibu mengatakan bahwa hal itu biasa terjadi. Itu adalah akibat dari salah memilih jamur. Sore itu, Irina bergabung dengan Maria di ruangan sauna untuk menghangatkan tubuh mereka. Di sini Maria mengaku bahwa dia meninggalkan kota setelah mengalami keguguran. Maria takut menjadi korup, jadi dia kembali ke desa. Maria mengetahui bahwa orang-orang kota tak bisa hidup berdampingan dengan alam, dan di sini Irina setuju dengan ucapannya karena kebanyakan orang tak bisa menghargai apa yang ada di sekitar mereka. Maria kemudian bertanya, mengapa Irina menerima surat undangan mereka. Di sini Irina mengakui bahwa dia perlu melarikan diri dari semua tekanan hidupnya. Di sini Irina balik bertanya tentang kabar mantan pacarnya, tapi Maria menyuruhnya diam karena Mauno bersemangat dengan obrolan semacam itu. Penasaran, Irina bertanya-tanya tentang Mauno dan Maria mengakui bahwa dia tampan. Hal ini membuat Irina berpikir bahwa Maria sedang menjalin hubungan dengan Mauno. Namun Maria langsung bergegas keluar karena malu membicarakan itu. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka mendengar geraman dari kabin Mauno. Maria pun langsung menyuruh Irina pulang sendirian, sedangkan Maria akan masuk ke dalam kabin. Pada saat itu juga, para pemburu akhirnya kembali, dan Irina melihat mereka yang dengan gembiranya sedang membuang jeroan rakun. Hal ini sangat mengganggu Irina. Keesokan harinya, Irina bermimpi berada di sebuah hutan. Dia menggendong bayi, sementara para pemburu mendekatinya sambil memegang senjata. Tiba-tiba darah merembes dari pakaian bayi itu, sehingga Irina memeriksanya, dan dia malah melihat rakun mati yang ada di pelukannya. Irina pun langsung terbangun, lalu dia menemui Siri untuk minum teh bersama. Siri mengatakan bahwa kehidupan di sini sangatlah damai dan tenang. Mereka menggunakan alat tradisional untuk membuat kerajinan tangan, mulai dari kain dan lain-lainnya. Irina pun tertarik dengan bulu wol di karung itu. Lalu Siri pun menawarinya untuk merubah wol itu menjadi kain yang bagus dengan cara mereka sendiri. Seperti hari-hari sebelumnya, Irina mandi di sungai. Namun dua pria penduduk setempat tak sengaja lewat. Untungnya dua pria ini hanya diam dan menatapnya, lalu mereka berdua pergi. Sementara itu, Maya, Siri, Perti, dan sang nenek berkumpul di kapel mereka. Maya mengkhawatirkan putrinya, yakni Maria, yang nampak menderita karena selalu melayani keinginan penduduk. Melihat keraguan Maya, Siri memperingatkannya bahwa jika dia terus memikirkan hal itu, maka nasibnya akan seperti In Carey, yakni sosok wanita yang sebelumnya mereka hukum. Tiba-tiba, Perti meramalkan bahwa burung imigran mereka akan dipaksa melakukan sesuatu, namun seekor banteng akan membelanya. Burung itu kemudian akan memilih untuk pergi, dan seekor beruang akan membantunya mengambil keputusan. Perti meramalkan bahwa Irina akan memimpin mereka menuju perubahan. Dia akan merubah kebiasaan mereka. Di sini nenek berkata bahwa dia tak mau mengundang orang luar ke desa. Maka dari itu mereka harus membiarkan Irina agar dia betah tinggal di sini dan melakukan kebiasaan seperti mereka. Di sini Maya mengatakan bahwa mereka telah mencoba untuk tidak membicarakan soal bayi secara tiba-tiba karena hal ini sebelumnya membuat Hana takut sampai akhirnya kabur dari desa. Mereka berharap agar Severi, yakni salah satu pria tampan di desa ini, akan memikat Irina sehingga membuat Irina memilih untuk tetap tinggal dan menghasilkan bayi di sini. Di lain sisi, Maria mengajak Irina untuk mendekati para pemburu. Di sana ada pemimpin berburu, yakni Severi, lalu pria gondrong yang bernama Jalmari, dan Perti juga ada di sana. Di sini Irina mengatakan bahwa mereka berdua pernah bertemu dengannya saat dia mandi. Di sini Irina bertanya-tanya mengapa Perti tak bergabung dengan para pria itu saat berburu. Di sini Maria menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai tugas masing-masing. Seperti halnya Perti yang mengajari anak-anak di desa. Irina menganggap ini aneh karena tak ada satupun anak di desa ini. Kemudian para pria mendekati mereka. Lalu Severi mengatakan bahwa dia senang melihat Irina karena wanita zaman sekarang tak mau melakukan pekerjaannya.
Irina pun bertanya apa maksud dari ucapan Severi itu. Di sini Jalmari dengan spontan menjawab bahwa pekerjaan itu adalah membuat anak. Dengan cepat Severi memukulnya karena keceplosan mengatakan itu. Mendengar itu, Irina tak setuju dengan ucapan ini, tapi Severi bersikeras bahwa itu adalah kebenaran yang mereka pegang. Sebelum keadaan menjadi semakin buruk, Perti mendesak para pria itu untuk membiarkan para wanita sendirian. Setelah mereka pergi, Maria mengungkapkan bahwa dia suka pada Severi, sehingga Irina dengan sinis mengatakan bahwa mungkin kalau bisa semua temannya itu harus berkumpul dengan Maria. Malam itu, saat Irina membaca di kamar, dia merasa kesal setelah melihat lampu yang terus saja mati. Maria menjelaskan bahwa listrik mereka tak stabil, namun petugas listrik mereka telah melakukan yang terbaik. Ketika Irina masih mengeluh karena itu tak cukup, Maria menjadi bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di kota saat menghadapi masalah seperti ini. Irina menjawab bahwa orang-orang di kota akan mendapatkan pendidikan dan motivasi, namun ketika dia tak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, maka dia harus siap untuk digantikan. Di sini Maria yakin bahwa mereka pasti akan berhasil jika mereka menyukai pekerjaannya. Namun Irina menjawab bahwa kebanyakan orang tak melakukan itu. Seperti apa yang mereka lakukan untuk mencari nafkah, mereka terpaksa melakukannya. Irina juga merasa heran dengan orang-orang yang mengharapkan sesuatu dari orang lain, padahal mereka juga percaya bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mereka dituntut untuk hidup mandiri di luar sana, padahal pada kenyataannya manusia tak bisa hidup sendirian. Hal ini membuat Maria bertanya tentang keadaan mereka yang tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan. Irina menjelaskan ada pengobatan untuk kondisi mereka di kota, tapi jika mereka tak bisa sembuh, ada juga rumah sakit yang siap merawat mereka. Malamnya, Irina bermimpi tentang seorang wanita muda berwajah pucat yang matanya hilang. Dia mengikutinya ke loteng, di mana wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Kertu. Dia menunjuk ke gudang di dekat tempat ibunya berada dan meminta Irina untuk membantunya. Kertu kemudian menyentuh pipi Irina dan tiba-tiba mencekik lehernya, mengancam akan melenyapkannya seperti yang dilakukan ibunya kepadanya jika dia tak membantunya. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, Irina melihat Severi dan Jalmari keluar dari gudang tempat Kertu menunjukkan keberadaan ibunya. Jadi, Irina pun juga menyelinap masuk. Di dalam sana, Irina menemukan bahwa tempat itu kosong. Kedua pria itu tiba-tiba kembali, sehingga Irina menanyakan keberadaan ibu Kertu. Kedua pria ini pun tertawa, sembari mereka mengungkapkan bahwa Kertu sudah mati. Tapi mereka tak menjelaskan lebih lanjut karena ada hal-hal yang belum mereka selesaikan. Severi menambahkan bahwa Kertu tenggelam setelah ibunya bosan, sehingga jiwanya ingin memberi pelajaran kepada ibunya. Tak percaya dengan ucapan pria ini, Irina bertanya di mana ibu Kertu berada, tapi Severi malah menyudutkannya. Untungnya Siri datang untuk membawa Irina pergi ke pekerjaan musim panasnya. Para wanita itu kemudian mulai mengulung pom-pom, yang menurut Irina merupakan aktivitas yang lebih cocok untuk anak-anak dan pasien rumah sakit jiwa. Siri menegaskan bahwa pekerjaan mereka ini sangatlah berharga karena mereka mengikat benang itu seperti bagaimana alam mengikat pria dan wanita bersama-sama. Hal ini mendorong para wanita dan Perti melantunkan keyakinan mereka bahwa cinta yang dipintal dari desa ini akan mengikat jiwa ke tanah yang benar. Merasa ngeri dan aneh, Irina bergegas pergi dan penduduk yang lain mengikutinya. Di sini Irina menyebut mereka sebagai orang bodoh karena mengira Irina akan menghabiskan musim panasnya dengan membuat bom-bom saja. Ketika dia mengoceh, dia tak menyadari suara dari gudang Mauno. Tiba-tiba seseorang keluar dari kabin dan Irina terkejut setelah melihat Mauno yang sedang mengamuk ke arahnya. Namun Severi dan Jalmari tiba dan menyingkirkan Mauno dari Irina. Namun Mauno berhasil terlepas dari cengkraman para pria itu. Lalu kemudian dia menangkap Irina lagi. Maria pun datang dan memperlihatkan tubuhnya ke arah Mauno. Perhatian Mauno pun dengan cepat teralihkan menuju Maria. Sampai akhirnya Mauno pun pergi mengejar Maria. Sementara itu Irina yang hatinya terguncang menangis. Di sini Maya menjelaskan bahwa Mauno adalah anak yang kuat, sehingga dialah yang membuat listrik menyala di desa ini.
Melihat penduduk yang tidak terganggu dengan apa yang telah terjadi, Irina pun langsung menyebut mereka sakit jiwa, lalu dia memutuskan untuk pergi. Namun Perti mengungkapkan bahwa bus berikutnya baru akan berangkat besok, jadi Irina tak punya pilihan selain menunggu. Setelah peristiwa itu, Maria menemukan Irina menyendiri dan mencoba menggunakan ponselnya lagi, tapi Irina tak berhasil. Dia memberikan tehnya, dan di sini Irina memintanya untuk meninggalkannya sendirian. Maria mengatakan bahwa mereka tak akan membiarkan orang yang sedih sendirian. Namun Irina dengan sinis menjawab bahwa nyatanya mereka malah mengurung dan memanfaatkan orang yang cacat mental. Maria membalas ucapannya dengan mengatakan betapa buruknya pria-pria di kota. Tapi di sini Irina bersikeras tetap ingin pulang. Saat mereka kembali ke rumah, mereka menemukan Saveri dan Jelmari yang berhubungan di tanah sambil dikelilingi oleh penduduk yang menari. Melihat ini, Irina bertanya-tanya apakah mereka adalah pasangan sesama jenis. Maria menjawab bahwa mereka semua adalah keluarga dan saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Di sini Irina baru sadar bahwa penduduk desa ini melakukan praktek inses atau berhubungan sedarah. Tiba-tiba Irina merasa pusing saat penduduk desa berkumpul di sekelilingnya, termasuk juga si sopir bus itu. Ternyata teh yang sebelumnya Irina minum telah dicampuri jamur oleh Maria. Maria memegangi Irina, menjanjikannya bahwa desa ini adalah tempat di mana dia akan dicintai. Akhirnya Irina pingsan dan Perti menyatakan bahwa Saveri akan memberinya bayi sehingga desa Krisia akan memiliki awal yang baru. Di sini diketahui bahwa penduduk desa ini mengalami masalah keturunan dan mereka membutuhkan orang luar untuk memperbanyak populasi. Selanjutnya, Irina diberi pakaian putih dan dibawa ke sebuah ritual pernikahan. Di sini Irina dipaksa untuk menikahi Saveri. Irina pun protes bahwa dia tak pergi ke desa ini untuk menikah. Tapi Saveri mengingatkannya bahwa dia datang untuk bekerja dan salah satu pekerjaan seorang wanita adalah melahirkan anak. Mendengar ini, Irina menyebut penduduk desa ini sebagai tak manusiawi. Di sini Saveri kesal dengan kata-katanya, sampai akhirnya dia mendekati Irina. Tapi Siri memperingatkannya bahwa dia tak boleh menyentuhnya sampai mereka menikah. Saveri pun malah marah, mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah mempersiapkan pengantinnya ini. Jadi sekarang dia mencoba meraih Irina. Hal ini menyebabkan Siri juga marah, lalu dia langsung memukul kepalanya. Di sini semua orang di ruangan itu pun berdiri. Siri mengingat ramalan Perti tentang banteng yang membela burung itu. Siri menyadari bahwa dia melakukan itu hanya untuk Irina, dan sesuai ramalan, hanya ada dua pilihan, yakni membiarkannya tetap tinggal atau membiarkan Irina pergi. Sesuai ramalan, mereka membiarkannya pergi. Jadi Irina pun kabur dan tak sengaja melewati Hilja yang bayinya sebenarnya hanyalah boneka. Saveri berteriak marah dan Irina mengambil bajunya di luar sampai tak sengaja menemukan Maria yang sedang membersihkan darah dari anunya. Sementara Mauno nampak di lantai di sampingnya. Karena merasa ngeri dengan kelakuan aneh penduduk sini, Irina langsung berlari ke dalam hutan. Tanpa menggunakan sepatu, Irina bergegas pergi. Sementara Saveri dan teman-temannya mencarinya. Setelah pergi jauh ke tengah hutan, Irina menemukan ponselnya di bajunya dan mencoba meminta bantuan. Namun dia mendengar Saveri mendekat, jadi dia langsung lanjut berlari. Ketika memburu Irina, Jelmari mencemooh Saveri, mengatakan bahwa Saveri gagal mendapatkan pengantinnya karena dia tak berdoa. Saveri pun langsung memukul temannya itu. Pria lain datang dan melaporkan kemana tujuan Irina. Di sisi lain, Irina mendadak dipukul oleh sosok berkerudung sampai tak sadarkan diri. Ketika pingsan, Irina bermimpi tentang dirinya yang telah dibunuh oleh penduduk. Yang lebih mengerikan, mayatnya itu langsung diperkaos oleh Mauno. Irina langsung bangun dari pingsannya, di mana dia menemukan seorang wanita buta yang mengira bahwa dia adalah Hana. Di sini Irina menyadari bahwa wanita itu adalah ibu Kertu yang bernama Inkeri, yang matanya telah dicungkil dan dimasukkan ke dalam toples di lehernya. Irina bertanya apakah dia membunuh putrinya. Lalu Inkeri pun menceritakan masa lalunya. Dia bercerita bahwa Kertu dilahirkan dengan banyak kelainan, di mana Kertu menyadari bahwa kelainan ini muncul karena gaya hidup penduduk, terutama praktek inses yang mereka lakukan.
Keltu mendapat pencerahan setelah Maria kembali dari kota dan mengajarinya tentang masyarakat luar. Sampai pada titik di mana Keltu ingin memperbaiki desanya yang secara otomatis menentang kebiasaan penduduk. Jadi, Inkari terpaksa melakukan apa yang dia perlukan, yakni melenyapkannya. Namun penduduk desa menganggap Inkari berlebihan dan menganggapnya sebagai orang yang menyia-nyiakan kehidupan. Dan tindakan itu dianggap salah sampai dia dihukum dan diusir. Tiba-tiba mereka mendengar Jalmari dan Severi yang mendekat. Jadi Irina berbohong dan mengaku sebagai Hana. Di sini Irina beralasan bahwa penduduk desa itu menuduhnya menyembunyikan pengantin baru Severi. Irina yang masih mengaku Hana itu berjanji untuk membantu Inkari kembali ke desa jika dia membantunya. Akhirnya kelompok Severi tiba dan memberitahu Inkari bahwa ada wanita yang bernama Irina yang kabur. Jika dia lolos, dia berpotensi akan mengirim polisi ke desa ini. Inkari mengaku bahwa Irina tak ada di sini. Lalu Inkari memohon kepada Severi untuk membawanya kembali ke desa dan memaafkannya. Namun para pria ini menolak karena Alam belum memakan bola matanya itu. Mereka percaya bahwa mata adalah jendela jiwa. Oleh karena itu, jika Alam tak mau mengkonsumsi matanya, maka ia tetap dianggap najis. Untuk membuktikan bahwa Alam telah memaafkannya, Inkari langsung meletakkan bola matanya itu ke tanah sampai didekati oleh hewan-hewan pengerat. Namun sayangnya, hewan itu tak memakannya. Pria-pria itu pun pergi. Sedangkan hewan pengerat itu naik ke tangan Irina yang sedang bersembunyi di tenda Inkari. Hal ini membuatnya kaget sampai terdengar oleh para pria. Sebelum mereka melihatnya, Inkari memakan bola matanya sendiri untuk membuktikan bahwa Alam masih bisa memaafkannya. Karena muak dan marah, Severi hanya memerintahkan Inkari untuk membawa Irina kembali. Dengan imbalan, pria ini akan mempertimbangkan untuk memaafkan Inkari. Saat pria itu beranjak pergi, Inkari pun berjanji untuk menemukan Irina itu. Tak menyadari bahwa sebenarnya dia sedang bersama Irina. Irina yang masih mengaku sebagai Hana itu bertanya-tanya mengapa Inkari mau membantu penduduk desa itu. Inkari menjawab bahwa dia akan dimaafkan karena mereka masih mencintainya. Dia kemudian bertanya lagi, apa yang akan terjadi pada pengantin Severi setelah dia berhasil memberinya seorang anak nanti. Lalu Inkari menjawab bahwa mereka akan memotong lidahnya sehingga dia tidak bisa melaporkan penduduk desa. Di sini Inkari berkata bahwa dia akan mencari Irina ke arah jalan raya, di mana hal ini langsung membuat Irina senang karena memiliki kesempatan untuk kabur. Inkari kemudian memberinya gunting yang sebelumnya ia gunakan untuk menjongkel matanya, menunjukkan bahwa Inkari mempercayai wanita di hadapannya itu. Namun tiba-tiba telepon Irina berdering saat Mia menelponnya. Dia menjawab panggilan itu sambil berpura-pura menjadi Hana. Lalu dia menceritakan semua yang terjadi padanya di desa ini. Namun hal ini tak lantas membodohi Inkari. Jadi dia mendekati Irina yang sedang ketakutan itu, menyadari siapa dia sebenarnya. Irina sangat ketakutan dan merasa bersalah karena telah membohonginya. Irina yang berniat menusuk perut Inkari itu mendadak gugup. Hingga akhirnya Inkari merampas gunting itu dan bergegas memotong lidah Irina. Dan di sini film pun berakhir. Oke guys, seperti yang kita lihat, film ini memiliki akhir yang ambigu, yang terbuka untuk interpretasi. Terlihat bahwa Irina berhasil melarikan diri dari desa Kristya, tetapi dia masih dihantui oleh pengalamannya di desa itu. Ditambah lagi tokoh-tokoh yang keberadaannya membuatnya penasaran, hingga membuatnya gugup. Menurut Mimin, Irina masih berpeluang besar untuk selamat, walaupun lidahnya telah terpotong. Mengingat Inkari yang berada bersamanya mengalami kebutaan. Ditambah juga dia berhasil menghubungi Mia, yakni rekannya. Film ini juga telah menerima banyak ulasan positif dari para kritikus yang memuji sinematografinya yang indah, aktingnya yang kuat dan natural, dan atmosfer horor ala Finlandia yang mencekam. Namun juga perlu diketahui bahwa film ini tak direkomendasikan untuk penonton yang tidak biasa dengan adegan kekerasan. Oke guys, begitulah rekapan film kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.